Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang, selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Bagi para pemirsa setia, kami mengucapkan salam sejahtera, bahagia, sehat, diberkati Tuhan. Mari kita mulai menara doa pada siang hari ini. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa kami, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Ketiga yang Esa, kami menghadap hadirat-Mu. Kami mohon bantuan Roh Kudus supaya sementara kami berdoa ini hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus. Kemudian didekatkan. Dan Roh Kudus berbicara saat kami menyembah, saat kami merenungkan firman. Roh Kudus berbicara lebih keras lagi sehingga kami dapat dihiburkan, ditegur dan dikuatkan. Terima kasih memberkati para pemirsa yang di rumah dan kami yang di studio. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa siang hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan karena sangat kita yakin dan percaya kuasa Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah, amin, amin, Roh Kudus di tempat ini.
pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Angkat tangan kita bersama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah ya Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. urapi kami, Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan, urapi, urapi, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sama-sama katakan, kita katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan dengan lembut, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
dekat-dekatmu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sembah Dia, haleluya, Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, kami perlu Engkau. Terima kasih. Kami rindu urapan-Mu lebih lagi. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih. Kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Glory. Terima kasih. Glory. Haleluya. Ku sembah, ku Engkau sembah, layak dipuji, ku sembah. Engkau dimuliakan Glory, glory. ajaib segala Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus hibur kami, Roh Kudus tolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Roh penolong, Roh Kudus, Roh penuntun. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory. Urapi Amen. kami Dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari angkat tangan kita dengan penuh keyakinan dan iman. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati kami. Dicurahkan di hidup. hidup. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan, kami percaya kami yang mengikuti menara doa siang hari ini, segala pengorbanan waktu, segala pengorbanan suara kami, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan kami pasti akan membalas kepada setiap kami sesuai dengan apa yang telah kami perbuat di dalam hidup kami. Khususnya siang hari ini kami telah memuji menyembah nama-Mu, maka kami yakin dan percaya kuasa-Mu, berkat-Mu, urapan-Mu dicurahkan siang hari ini di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang hebat. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Dan kami berdoa pada siang hari ini buat setiap kami semua ya Bapa yang mengalami beban berat, buat setiap kami semua yang mengalami masalah, buat setiap kami semua yang mengalami pergumulan di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang melihat, Engkau memiliki mata yang memandang kepada seluruh bumi, melihat anak-anak Tuhan yang mengalami problem, yang mengalami masalah dan pergumulan. Kami percaya pada siang hari ini terjadi kelepasan, terjadi pembebasan, terjadi kemenangan atas setiap kehidupan kami semua. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, siang hari ini kami akan melihat bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup bekerja. Meskipun kami tahu dengan kekuatan akal pikiran kami sudah tidak mungkin, tetapi saat kami berdoa sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saat kami berdoa, mujizat pasti nyata bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, terimalah segenap pujian penyembahan kami siang hari ini, agar menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Memberkati sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, biar apa yang kami dengar boleh berasal hanya daripada Urapi Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar semua yang disampaikan hanyalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siang hari ini kita belajar firman Tuhan. Bacaan kita hari ini ada di 2 Tawarekh 24, 25 dan 26. 2 Tawarekh 24, 25 dan 26. Saya ingin bersama-sama saudara merenungkan firman Tuhan yang ada di 2 Tawarekh 24. Saudaraku, di 2 Tawarekh 24 ini bercerita tentang Raja Yoas yang dituntun oleh Imam Yoyada. Jadi Raja Yoas ini sejak umur 7 tahun menjadi raja, tetapi di belakang Raja Yoas ini ada Imam Yoyada yang mengendalikan pemerintahan. Dan hari ini saya menyoroti saat Raja Yoas memerintah, maka rumah Tuhan itu terbengkalai. Ya, rumah Tuhan terbengkalai, dan raja kemudian menyuruh Imam Yoyada untuk memperbaiki rumah Tuhan dengan cara umat itu harus membayar pajak ke rumah Tuhan. Perhatikan, umat membayar pajak ke rumah Tuhan untuk kelangsungan pelayanan rumah Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-6 dari pasal 24. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Tuhan itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Tuhan?" Nah, saudaraku, kita harus tahu bahwa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, umat Tuhan itu disuruh mempersembahkan uang atau apapun. Di zaman Musa justru emas perak, karena waktu itu mereka ingin membangun rumah Tuhan. Dan perintah untuk memberi kepada Tuhan itu
tidak berkurang, justru bertambah di perjanjian baru. Di perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bahwa dia memberikan nyawanya. Bapa memberikan anaknya. Yesus memberikan nyawanya. Itu sebabnya kita di perjanjian baru juga belajar memberi. Saya ingin tertawa kalau ada orang-orang di YouTube itu selalu berkoar-koar bahwa Tuhan tidak membutuhkan uang saudara. Saudara kalau ke gereja disuruh membayar perpuluhan itu bohong. Tuhan tidak pernah butuh uang saudara. Saya ketawa. Orang-orang itu tidak pernah baca Alkitab. Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan itu menyuruh kita untuk memberi. Misi Tuhan datang ke dunia itu memberi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan di cerita ini kita melihat kalau saudara baca selanjutnya, tatkala umat Tuhan tidak memberi, maka pekerjaan di rumah Tuhan itu terhenti. Di cerita raja yang lain, imam-imamnya kembali ke ladang dan tidak ada yang mengurusi rumah Tuhan. Dan itu tidak boleh terjadi demikian. Sehingga di cerita ini akhirnya Imam Yoyada membuat peti, kemudian umat Israel dan Yehuda harus membayar pajak, yaitu yang ditentukan oleh hukum Musa, perpuluhan. Di sini tidak disebutkan perpuluhan, tetapi pajak yang ditentukan oleh hukum Musa itu jelas perpuluhan. Dan mereka membawa, dan tatkala mereka membawa perpuluhan itu, maka dikatakan kalau peti itu sudah penuh, mereka membawa peti itu kemudian dikelola secara akuntabel. Dikelola secara terbuka dan uang itu dipakai untuk pelayanan, pemeliharaan gereja, rumah Tuhan, pelayanan imam-imam. Dan itu sudah ada sejak dulu. Itu sebabnya sekali lagi saya tertawa kalau ada orang-orang yang bikin YouTube. Tuhan tidak butuh uang saudara. Lah kalau Tuhan tidak butuh uang, ayatnya di mana? Sedangkan buahnya ayat yang Tuhan sendiri berkata, berikan persembahan kepadaku dan aku nanti akan menyerahkan kepada imam. Bahayanya orang kalau tidak mengerti Alkitab kemudian berkoar-koar itu bahaya sekali di zaman sosial media ini. Saya bisa tunjukkan buahnya ayat yang mengatakan kamu berikan kepada Tuhan dan Tuhan menyerahkan kepada orang Lewi. Jadi urutannya itu begitu. Tatkala saudara membayar perpuluhan, memberikan persembahan-persembahan di gereja, itu saudara memberi kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mempercayakan kepada bendahara gereja kemudian mengelola untuk hamba Tuhan, untuk misi, untuk diakonia, untuk mereka yang berlatih, butuh makan dan sebagainya, saudaraku ya, untuk pakaian-pakaian tamburin dan sebagainya, itu semua butuh uang dan Tuhan tahu. Dan Tuhan jauh lebih pandai daripada orang-orang yang bodoh yang ngomong Tuhan tidak perlu uang saudara loh. Tuhan sendiri berikan dan aku terima, Tuhan bilang aku terima dan aku serahkan kepada orang Lewi. Jadi kalau saudara memberi ke gereja, jangan pemikiran saudara memberi ke pendeta, jangan. Saudara seperti firman Tuhan, memberi kepada Tuhan, kemudian Tuhan menyerahkan kepada orang Lewi. Itu ayatnya banyak. Bila perlu satu waktu saya akan khotbahkan di gereja ini. Jadi mindset kita jangan merasa saya berkorban untuk pendeta. Saya membantu pelayanan gerejanya Pak Yohanes. Jangan, saudara nanti tidak diberkati. Karena Pak Yohanes tidak bisa membalas saudara. Saudara melayani keluar tenaga itu untuk Tuhan. Kemudian Tuhan nanti yang membalas. Saudara memberikan uang perpuluhan itu untuk Tuhan. Kemudian Tuhan menyerahkan kepada orang Lewi. Dalam hal ini sekarang kita adalah pengurus gereja orang Lewi yang mengelola keuangan saudara. Itu sudah alkitabiah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan perjanjian baru lebih menuntut kita memberikan seluruh tubuh, seluruhnya. Kalau perjanjian lama masih lumayan ada perpuluhan. Tetapi tatkala perjanjian baru Yesus memberikan nyawanya, wah itu contoh yang luar biasa. Sehingga kita juga harus
lebih dari perpuluhan. Belum korban-korban yang lain, kolekte, nanti kalau ada ya urunan mau nyumbang siapa-siapa itu lebih dari perpuluhan. Di perjanjian lama jangan membunuh. Tuhan mengatakan di perjanjian baru membenci itu sudah berdosa. Dendam itu sudah berdosa. Di perjanjian lama bilang jangan berzina. Perjanjian baru bilang kalau kamu memandang wanita, kemudian kamu menginginkannya dan berusaha mendapatkannya, sedangkan kamu sudah punya istri, punya suami, itu berzina dalam hati. Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Jadi perjanjian baru itu jauh lebih sulit, lebih aturannya menuntut kita lebih karena Tuhan lebih memberi kepada kita. Nah kalau perjanjian lama memberi perpuluhan aneh, perjanjian baru justru malah tidak usah perpuluhan. Itu orang yang tidak ngerti Alkitab. Sama sekali tidak mengerti Alkitab. Itu penyesat-penyesat saya katakan. Jelas kalau perjanjian lama jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Artinya apa? Kalau perjanjian lama bayar 1/10, kita harus lebih dari 1/10. Kalau membunuh itu berdosa, sekarang perjanjian baru benci saja, dendam aja berdosa. Bukankah aturan itu harus lebih? Dan secara logika kita bisa membayangkan itu. Bagaimana mungkin kalau perjanjian lama 1/10 kita jauh kurang dari 1/10. Nah kalau begitu aturan kalau berzina berdosa perjanjian lama kalau lebih ringan berarti perjanjian baru berzinanya 5 kali baru berdosa kan berarti lebih ringan kan begitu. Tidak. Perjanjian baru menuntut kita lebih. Mengapa? Karena perjanjian baru Tuhan sendiri memberikan nyawanya. Bapak sendiri memberikan putranya yang tunggal satu-satunya. Jadi teladannya itu jauh lebih bagus, lebih berat. Pengorbanannya jauh lebih besar. Sehingga kita membalasnya harus lebih besar. Walaupun bukan merupakan tuntutan hukum. Tetapi merupakan kesadaran pribadi. Kalau orang itu sudah menolong kita begitu rupa. Masa sih kita nggak mau balas sedikit saja. Padahal pertolongan itu dia tidak pernah menuntut. Dia berikan dengan gratis. Masa kita nggak tergerak ingin membalasnya. Nah saudaraku itulah yang ingin saya katakan. Jangan terpengaruh orang-orang yang tidak mengenal Alkitab. Walaupun terkenal di YouTube. Tapi mereka tidak pernah belajar firman Tuhan seluruhnya. Alkitab ini harus dipelajari seluruhnya. Tidak boleh hanya sebagian saja. Akibatnya kalau orang ngerti sebagian yaitu Tuhan gak butuh duit saudara. Dipikir-pikir iya ya Tuhan kan gak butuh duit kita. Tuhan kan kaya. Lah wong jelas-jelas Tuhan berulang-ulang bilang persembahkan kepadaku dan aku terima. Aku serahkan kepada orang Lewi. Tuhan jelas-jelas begitu. Tuhan sendiri meminta persembahan. Kok manusia bilang Tuhan gak butuh duit. Lah itu ayatnya di mana? Lucu dan aneh. Saudaraku itu sebabnya kalau saya ngomong begini, saudaraku saya bisa buktikan dengan ayat-ayat. Saya tidak sekedar ngomong, saya bisa buktikan dengan ayat-ayat. Puji nama Tuhan, kiranya saudara berpegang kepada firman Tuhan yang benar. Jangan terpengaruh dengan pengajar-pengajar sesat yang sepertinya mengerti firman Tuhan. Padahal sama sekali tidak mengerti firman Tuhan. Yang hanya mencuplik sebagian firman Tuhan tetapi tidak pernah belajar seluruh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan saya yakin Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau saudara bisa memberi kepada Tuhan dengan kerelaan, dengan pengertian bahwa karena kamu sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Kata Paulus kepada jemaat Korintus. Karena kamu sudah mengenal kasih karunia Tuhan yang besar. Itu sebabnya jemaat Makedonia dalam kemiskinan pun rela memberi lebih dari yang diharapkan. Wah itu karena mengenal kasih karunia Tuhan yang besar. Tidak hanya perpuluhan. Miskin aja memberi jauh lebih banyak. Wow itu luar biasa. Dan itu bukan kata saya, itu firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapak kami mulai, doa Bapak kami mulai. Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kerajaan, kemuliaan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya doakan dengan doa berkat, saudaraku yang dikasih Tuhan, belajarlah terus firman Tuhan. Jangan dibelokkan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berharaplah sama Tuhan, Tuhan pasti menepati janjinya dan memperhatikan hidupmu. Bahkan Tuhan sanggup melakukan mujizatnya dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok. Bye bye.